across the block. Enemy and friend is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, man, or the girl. Hai, ketemu lagi di channel YouTube kita, yaitu channel YouTube Raime 13. Oke, di video kita kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai statistika dengan subtopik ukuran pemusatan data. Oke, silakan di like, di share, and di subscribe ya channel Raime 13. Nah, mari sama-sama kita bahas mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data untuk video kita kali ini kita hanya membahas yaitu data tunggal. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah rataan atau min. Oke, rataan hitung disebut juga dengan rataan, rata-rata atau min. Dengan definisinya adalah rataan hitung atau X-bar dari data tunggal X1, X2, X3 sampai dengan Xn adalah rata-rata sama dengan data pertama ditambah data kedua ditambah data ketiga ditambah sampai dengan data Kn, di mana hasil penjumlahannya ini dibagikan dengan banyak datanya. Atau bisa juga ditulis dengan sigma dari XI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N per N. Oke, ada juga yang menuliskan rumus rata-rata adalah rata-rata sama dengan sigma dari FI dikali XI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N dibagi dengan sigma dari FI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Dengan FI sama dengan frekuensi dari datum ke I, XI. Dan sigma dari FI di mana I sama dengan 1 sampai ke N sama dengan ukuran datanya. Oke, jadi jika data pertama dengan jumlah N1 mempunyai rata-rata pertama dan kedua dengan jumlah data kedua mempunyai rata-rata kedua dan seterusnya, maka rata-rata gabungan dari data tersebut adalah rata-rata gabungan sama dengan jumlah data pertama dikali rata-rata pertama ditambah jumlah data kedua dikali rata-rata kedua ditambah sampai seterusnya dibagi jumlah data pertama ditambah jumlah data kedua dan seterusnya. Inilah rumus rataan atau rata-rata ya, atau disebut juga dengan min. Yang kedua adalah yaitu yang kita bahas adalah modus. Modus atau juga disingkat dengan MO, di mana pengertiannya modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar. Oke. Yang ketiga adalah median atau disingkat dengan ME. Pengertiannya adalah median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Yang keempat adalah kuartil atau disingkat dengan Q. Pengertiannya adalah kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil bawah atau kuartil pertama disingkat dengan Q1, kuartil tengah atau kuartil kedua disingkat dengan Q2, dan kuartil atas atau kuartil ketiga disingkat dengan kuartil 3 atau Q3. Oke, yang kelima yang kita bahas di video ini adalah desil, di mana pengertiannya adalah desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak
Setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk data yang tidak dikelompokkan, letak desil dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. DI terletak pada nilai ke I dikali N tambah 1/10. N ini adalah banyak data. I ini tergantung desil yang ditanya. Misalnya desil 7 atau di 7, maka I-nya adalah 7. Inilah pengertian dari desil yang disingkat dengan D. Selanjutnya yang keenam adalah rataan kuartil dan rataan 3, di mana kedua dari rataan kuartil dan rataan 3 ini rumusnya adalah rataan kuartil disingkat dengan RK dengan rumus setengah dikali jumlah dari kuartil 1 ditambah kuartil ketiga, dan rataan 3 atau disingkat dengan RT rumusnya adalah 1/4 dikali kuartil 1 ditambah 2 kali kuartil 2 tambah kuartil ketiga. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah mengenai statistik 5 serangkai, yaitu Q2, Q1, Q3, X-min, dan X-max. Inilah yang kita bahas pada video kita kali ini. Nah, untuk mempermudah pada penjelasan mengenai isi dari video ini, mari kita lihat contoh-contoh soal yang ada dan sama-sama kita bahas. Contoh soal yang pertama adalah diberikan data sebagai berikut: 8, 7, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 6, 7, 8. Tentukanlah min, modus median, kuartil bawah, kuartil atas, desil ke-7, rataan kuartil, rataan 3, dan statistik 5 serangkai. Oke, mari sama-sama kita bahas ya. Oke. Kita tuliskan di sini adalah jawab. Ya, kita tuliskan jawab. Jadi, untuk mempermudah dari setiap soal dari data tunggal, alangkah baiknya kita urutkan dulu data ini dari yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, data yang terkecil dimulai dari 5. Maka kita tuliskan di sini 5, 6-nya ada berapa ini? 1, 2, 3. 6, 6, 6. 7-nya 1, 2, 3, 4. 7, 7, 7, 7. 8-nya 1, 2, 3, 4. 8, 8, 8, 8. Dan yang terakhir adalah 9. Coba kita hitung data ini sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi N-nya sebanyak 13 atau datanya sebanyak 13. Nah, yang pertama ditanya adalah min atau rata-rata. Kita tuliskan di sini adalah X bar. X bar sama dengan jumlah dari keseluruhan data dibagi banyak data. Oke, kalau kita lihat data 5 dan 9 kita jumlahkan menjadi 14 ya. 14 karena mereka sendiri. Dan 6-nya ada 3. Kalau kita kalikan berapa dia? 18 ya. 18 ditambah 7-nya 4. 7 kali 4 28 ditambah 8-nya ada 4. Berarti 32. Dibagi banyak data. Banyak datanya tadi 13. Sekarang tinggal kita jumlahkan ya. Nah, 18 tambah 14 32. 32 tambah 32 64. 64 tambah 28 92. 92 dibagi 13. Berapa dikali 13 kah hasilnya 92 atau mendekati 92? Kita buat adalah pecahan campuran. Berarti 7 dikali 13 91 ya. 91 ditambah berapa? 92. 1/13. Jadi rata-ratanya adalah 71/13. Inilah rata-ratanya. Yang kedua atau B-nya adalah modus. Modus tadi adalah
nilai atau data yang paling sering muncul. Kalau kita lihat dari data ini, yang paling sering muncul adalah 6-nya 3, 7-nya 4, dan 8-nya 4. Sama, berarti modusnya adalah, ini kita hapus dulu ya. Modusnya adalah 7 dan 8. Kita singkat di sini, MO sama dengan 7 dan 8. Oke, selanjutnya median. Median disingkat juga dengan ME atau Q2 ya. Nah, median adalah nilai tengah dari keseluruhan data setelah data diurutkan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Jadi karena data ini data ganjil ya, karena 13 kan ganjil ya, rumus untuk mencari median untuk ganjil ada juga rumusnya ya, atau secara langsung pun boleh. Nah, di sini kita tuliskan saja rumusnya untuk mediannya. Untuk data ganjil, rumus median adalah data ke N tambah 1 dibagi 2. Nah, ini dia ganjil ya. Tetapi kalau data tersebut data genap, rumus untuk mencari mediannya adalah setengah dikali data ke N per 2 atau banyak data dibagi 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Nah, ini dia rumusnya ya. Nah, karena data kita ini adalah ganjil, maka kita gunakan rumus ini dia, N tambah 1 dibagi 2. N-nya 13. 13 ditambah 1, 14. 14 dibagi 2, 7. Jadi, median terletak pada data ke-7. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, inilah sebagai median atau Q2-nya. Nah, maka kita tuliskan di sini 7. Oke. Selanjutnya kita akan mencari yaitu bagian D ya. D adalah kuartil bawah, yaitu disingkat dengan Q1. Q1 untuk menentukan kuartil jika data itu adalah data ganjil, maka nilai median atau Q2 tidak ikut lagi menjadi datanya. Kita coret saja ini. Tetapi kalau data itu data genap, median berarti terletak pada pertengahan data tersebut kan, maka ikut dia menjadi data untuk menentukan kuartilnya. Misalnya datanya genap, misalnya kita tambahin sini 10, maka datanya 7 tambah 7 kan, untuk mediannya itu kita hitung menjadi data, nah, untuk menentukan kuartilnya. Tetapi karena pada soal kita ini adalah data ganjil, maka mediannya di sini tidak ikut lagi menjadi sebuah data. Jadi tinggallah datanya itu adalah ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertengahannya. Karena pengertian dari kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Maka tentukan dulu kuartil kedua atau kuartil tengahnya. Jadi tinggallah ini dibagi 2, data ini dibagi 2. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Berarti inilah yang menjadi kuartil 1 atau kuartil bawahnya. Ini kita jumlahkan lalu dibagi 2. Sehingga Q1-nya sama dengan 6 tambah 6, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Inilah Q2. Dan Q3-nya adalah ini datanya. Nah, ini dia ke kanan atau sesudah data kuartil kedua. Ini sebelum ya. Kita lihat datanya adalah 7, 8, 8, 8, 8, 9. Manakah pertengahan dari data tersebut? Berarti terletak pada data ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini. Nah, inilah yang menjadi Q3-nya. Oke, kita jumlahkan. 8 tambah 8, 16 dibagi 2, 8. Maka Q3 sama dengan 8. Selanjutnya yang kita cari adalah E. Desil. Nah, berarti disingkat ini D7 ya. D7.
Nah, ingat rumusnya tadi, D7 terletak pada data ke. Nah, itu dia. Terletak pada data ke. Kemana dia? Ke I dikali. Berarti I-nya berapa? 7 dikali N. N-nya 13 ditambah 1 dibagi 10. Karena pengertian desil adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak. Maka dari 7 terletak pada data ke 7 dikali 13 tambah 1 14. 14 dikali 7 98. 98 bagi 10 9,8. Jadi desil ke-7 ini terletak pada data ke 9,8 atau data ke-9 mendekati data ke-10. Maka D7 ini kita hapus dulu, kurang cantik ya. D7 sama dengan data ke-9 ditambah 0,8. Mengapa 0,8? Karena data ke-9 ditambah 0,8 adalah data ke-9,8 dikali mendekati 9,8 berarti data ke berapa? 10 dikurang data ke-9. Inilah rumus untuk menentukan desil ke-7. Maka ini sama dengan data ke-9 mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8. Oke, ditambah 0,8 dikali data ke-10 8 juga. 8 dikurang data ke-9 8. Jadi tinggal kita kalikan 0,8 dikali 8 kurang 8. 8 kurang 8 0. 0 dikali 0,8 0. Maka D7 sama dengan 8. Oke, mudah ya. Nah, sekarang selanjutnya yaitu bagian F ya. Bagian F kita tuliskan di sini F. Tuh. Kita hapus dulu ganti warna ya. F. Oke, yang ditanya adalah rataan kuartil yang disingkat dengan RK. RK tadi rumusnya apa? Setengah dikali Q1 ditambah Q3. Ini dia ya. Maka RK-nya sama dengan setengah dikali Q1 6 ditambah 8 14 ya. Langsung saja 14 dibagi 2 7. Maka RK-nya sama dengan 7. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah rataan 3 atau disingkat dengan RT, di mana rumusnya adalah seperempat. Oke, seperempat dikali Q1 ditambah 2 kali Q2. Nah, itu dia ya. Ditambah Q3. Nah, ini sama dengan seperempat dikali Q1 tambah Q2 14 ya. Ini langsung kita jumlahkan aja 14 ditambah 2 dikali Q2. Q2 atau mediannya 7 ya. 2 kali 7 14. Jadi 14 ditambah 14 28 dibagi 4 hasilnya adalah 7. Inilah rataan 3-nya atau disingkat dengan RT. Selanjutnya yang kita cari adalah yaitu bagian G ya, statistik 5 serangkai, di mana rumusnya adalah Q2, Q1, Q3, X min dan X max. Oke ya, ini dia. Inilah rataan 3. Bukan rataan 3, statistik 5 serangkai. Oke, Q2-nya berapa? Q2-nya 7 ya. Oke, 7. Q1 6. Q3 ini Q3 ya. Q3 8 dan X min nilai data terkecil 5. Nah, 5. Data terbesar 9. Inilah statistik 5 serangkai.
56789. Oke, bisa diikuti ya. Oke, semoga dengan contoh soal nomor 1 ini bisa dipahami apa pengertian dari min, modus, median, kuartil, desil, rataan 3, rataan kuartil, dan statistik 5 serangkai. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua supaya kita lebih mengerti dari materi ukuran pemusatan data ini ya. Kita lanjutkan yang kedua contohnya ya. Oke, kita lihat contoh yang kedua adalah umur rata-rata dari suatu kelompok yang terdiri dari dokter dan jaksa adalah 40 tahun. Jika umur rata-rata para dokter adalah 35 tahun dan umur rata-rata para jaksa adalah 50 tahun, maka perbandingan banyak dokter dan jaksa adalah. Oke, mari kita jawab dan sama-sama kita kerjakan ya. Kita jawab. Nah, kalau kita lihat umur rata-rata, berarti rumus yang kita gunakan ini adalah rata-rata gabungan. Mengapa? Karena di sini yang diketahui adalah banyak dan rata-rata. Banyak dokter, banyak jaksa, rata-rata dokter, rata-rata jaksa. Oke, rumusnya adalah N1 dikali rata-rata pertama ditambah N2 dikali rata-rata kedua dibagi banyak data pertama ditambah banyak data kedua. Oke, ini dia rumusnya. Maka tinggal kita tentukan saja yang mana sebagai N1. N1 tidak diketahui, maka kita tuliskan saja di sini N1 dikali rata-rata pertama yaitu 35. Oke, berarti di sini N1 sebagai dokter. Nah, tuliskan saja sini N1 dokter dan N2 sebagai jaksa. Oke. Ditambah N2 dikali rata-rata jaksanya adalah 50 tahun dibagi N1 ditambah N2, di mana rata-rata gabungan mereka adalah 40 tahun. Nah, ini tinggal kita kali silang saja ya. Maka ini 40 dikali N1 ditambah N2 sama dengan 35 N1 ditambah 50 N2. Ini kita kalikan 40 N1 ditambah 40 N2 sama dengan 35 N1 ditambah 50 N2. Oke, sekarang kita jumlahkan dengan yang sejenis. Ini N1 dan N1, berarti 40 N1 dikurang, karena di sini positif ya, 35 N1 sama dengan 50 N2 dikurang 40 N2. Maka tinggal kita kurangkan 40 N1 dikurang 35 N1, berarti tinggal 5 N1 sama dengan 50 N2 dikurang 40 N2 10 N2. Oke, sekarang tinggal kita perkecil, sama-sama dibagi 5 ya. Berarti tinggal 1, di sini 2. Oke. Ini 2 ya, 2. Maka ini N1 sama dengan 2N2. Oke, itu dia. Nah, yang ditanya di sini adalah perbandingan banyak dokter dan jaksa. Berarti di sini yang ditanya adalah N1 banding N2. Jangan kebalik ya. Sama dengan berapa? Kan itu dia. Nah, kalau kita di sini N1 sama dengan 2N2, berarti N1 dibagi N2, kan itu dia ya. N1 dibagi N2. 2-nya tetap. 2 dibagi berapa? Ini kan 1, berarti 2/1. Atau bisa juga ditulis N1 dibandingkan dengan N2 sama dengan 2 banding 1. Inilah hasilnya atau jawaban akhirnya. Maka banyak perbandingan antara dokter dan jaksa adalah
2:1. Jadi jawabannya adalah B. Itu dia. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini contoh soal nomor 2 mengenai rata-rata gabungan. Oke, semoga bisa diikuti dan dipahami. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga adalah contoh yang terakhir pada video kita kali ini. Di mana contohnya adalah, ini dia. Suatu keluarga mempunyai 4 orang anak. Anak termuda X tahun dan anak tertua 5X dikurang 8 tahun. Dua anak lainnya berturut-turut adalah 2X dikurang 3 dan 3X tambah 3 tahun. Jika rata-rata hitung umur mereka adalah 20 tahun, maka selisih anak tertua dengan anak termuda adalah berapa tahun? Oke, ini adalah persoalan mengenai rata-rata ya. Mari kita jawab. Kayaknya contoh soal nomor ketiga ini agak gampang ya. Oke, kita buat dulu rumusnya. Ada 4 orang anak, berarti X rata-rata sama dengan anak pertama atau anak termuda, terserah. Anak kedua ditambah anak ketiga ditambah anak keempat dibagi banyak anak 4 orang. Oke, ini dia. Sekarang tinggal kita masukkan saja. Rata-rata umur mereka adalah 20 tahun. Maka 20, nggak nampak ya. Kita hapus dulu ini. Kita ganti dengan warna biru. Oke. Berarti kita tuliskan 20 sama dengan anak termuda lah, kita tuliskan di sini X. X ditambah anak kedua. Nah, ini 2X dikurang 3 atau 3X tambah 3 pun boleh ya. 2X dikurang 3 ditambah 3X tambah 3. Anak tertua adalah 5X dikurang 8. Oke, dibagi banyak anak 4 orang. Tinggal kita kali silang. 4 dikali 20 80 sama dengan X tambah 2X 3X. 3X tambah 3X 6X tambah 5X 11X. Negatif 3 dengan 3 habis, berarti tinggal negatif 8. Kita pindahkan negatif 8-nya ke sebelah kiri. Maka 80 tambah 8, 88. Oke, 88 ya. 88 sama dengan 11X. Maka X sama dengan 8. Ternyata umur anak termuda, karena di sini kan X tahun, maka kita tuliskan di sini. Anak termuda dalam kurung X sama dengan 8 tahun. Dan anak tertua yaitu 5X kurang 8. Tinggal kita kalikan. 5 dikali 8 40 dikurang 8 32 tahun. Yang ditanya adalah selisih umur anak tertua. Maka anak tertua dikurang. Oke. Tertua dikurang anak termuda. Berarti 32 tahun dikurang 8 tahun sama dengan 24 tahun. Jadi jauh ya. Oke, 24 tahun lah selisih umur anak tertua dengan anak yang termuda. Oke, inilah contoh ketiga mengenai rata-rata juga ya. Nah, semoga bisa diikuti dan bisa dipahami. Jadi sampai di sini dulu video kita mengenai ukuran pemusatan data dengan data tunggalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa di like, di share, and di subscribe ya channel Raime 13. Bye bye untuk kita semua.
Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Thank you.